Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan Dai Firsya. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Untuk pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan masih membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang kitab. Insyaallah kita akan bahas tentang suhuf, ya. Pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang suhuf. Sebelum itu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman semuanya sudah siap kita belajar? Oke. Kita belajar tentang suhuf. Apa sih itu suhuf? Ya. Kemarin kita membahas tentang suhuf, ya. Suhuf itu dalam metode penyampaiannya itu tidak wajib untuk disampaikan, ya, tidak wajib. Sekarang kita mau tahu itu pengertian suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran atau kumpulan kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Sudah jelas? Jadi lembaran-lembaran atau kumpulan kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Beda dengan kita. Oke, bisa bedakan? Siap. Jumlah suhuf, ya. Jumlah suhuf ini ternyata banyak, teman-teman. Ada sekitar 110 suhuf, ya. Dari 110 suhuf itu dibahagi, ya, dibahagi ke beberapa nabi atau rasul yang menerima suhuf tersebut, ya. Jadi 110 itu dibagi kepada para rasul atau nabi yang menerima suhuf tersebut. Para rasul yang telah menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala ada 5, teman-teman. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Syed, Nabi ketiga adalah Nabi Idris, kemudian keempat Nabi Musa alaihissalam, kemudian kelima adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah jelas? Oke, kita ulang sekali lagi. Nabi Adam alaihissalam menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Kemudian Nabi Syed menerima 50 suhuf. Ya, bisa dijumlahkan ya. 10 tambah 50. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Dan Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf juga. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 110 suhuf. Jelas teman-teman? Kita lanjut. Oke. Sekarang karena kita masih membahas tentang kitab-kitab, ya, kita akan masih bahas tentang kandungan kitab-kitab samawi. Apa itu samawi? Langit, bahasanya dari sama, dari langit. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, dari atas, ya. Apa itu kitab-kitabnya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah kitab-kitab samawi. Kandungan kitab-kitab samawi. Oke, jelas? Kandungan kitab-kitab samawi ada 3, teman-teman. Bisa dicatat, bisa dihafal, oke, dan pahami. Kandungan kitab samawi ada 3. Yang pertama adalah hukum tentang keyakinan. Kedua, hukum tentang akhlak. Kemudian ketiga, hukum tentang amal perbuatan. Hukum tentang keyakinan yang pertama yaitu iman kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, kepada kitab. Itulah di situ ya isinya. Kemudian kedua, hukum tentang akhlak. Maksudnya apa? Yaitu kewajiban kita untuk berakhlak karimah, berakhlak yang baik. Kemudian menghindari dan menjauhi dari perilaku yang tercela. Bahasanya adalah akhlakul mazmumah. Akhlak yang tidak baik, yang jelek, yang tercela. Oke? Jadi itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah hukum tentang amal perbuatan. Seperti apa amal perbuatan? Yaitu perkataan kita, perbuatan kita, ya. Apalagi? Dan tindakan manusia nanti di hari akhir nanti. Oke, di hari akhir kelak. Itu dibahas di dalam kitab-kitab sebelum kitab-kitab yang 4 tersebut. Oke, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian
kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala dari 4 kitab tersebut. Pertama adalah kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar, bahwa Allah yang menurunkan 4 kitab tersebut. Dan suhuf juga ya. Oke? Kemudian beriman kepada kitab yang kita ketahui nama-namanya. Itu yang kedua, kita ketahui nama-namanya. Kemudian ketiga, membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an seperti Zabur, Taurat dan Injil, ya. Kita imani berita-berita yang ada dalamnya, ya, sebelum mengalami perubahan atau penyimpangan. Tapi kalau sudah ada perubahan di kitab tersebut selain Al-Qur'an, maka kita tidak wajib atau meninggalkan, ya, tidak wajib mengimani. Kemudian keempat, ya, mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama dia tidak dihapus. Ustadz nggak mau bahas nih tentang hukum-hukum yang sudah dihapus. Apa aja sih? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada, teman-teman. Ya, seperti mungkin sholat. Bisa insya Allah Ustadz bahaslah di video selanjutnya kalau ada kesempatan. Ya, jelasnya adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab tersebut. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam Injil, Zabur, dan Taurat. Selama di 3 kitab tersebut selain Al-Quran tidak ada perubahan ataupun penyimpangan ataupun penghapusan dan sebagainya. Tuh, jelas? Kita lanjut. Oke. Insya Allah kita akan cepat-cepat nih, ya. Selanjutnya adalah penyimpangan atau perubahan. Jadi ada ternyata nih penyimpangan dan perubahan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Jadi ternyata ada penyimpangan di Zabur, Taurat, dan Injil. Kita akan bahas insya Allah karena ternyata memang ada perubahannya. Oke. Pertama adalah tahrif atau penyelewengan makna, perubahan atau penyimpangan makna. Jadi maknanya dirubah. Walaupun mungkin teksnya kata-katanya sudah benar, sudah baik, sudah jelas, tetapi ternyata ada makna yang disalahgunakan. Seperti apa? Seperti riba. Riba itu tidak baik, harus ditinggalkan. Tapi ternyata tiga kitab tersebut yang mengimaninya seperti orang Yahudi, ya, itu merubah makna dari hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian penyelewengan selanjutnya di 3 kitab sebelum Al-Quran, yaitu adalah merubah dan menambah. Jadi ada ditambah, ada diubah. Seperti apa, teman-teman? Salah satunya adalah dia merubah tentang akidah atau keyakinan yang ada dalam kitab tersebut. Ini bahkan sangat menginjak-injak kehormatan. Seperti cerita di dalam kitab-kitab sebelumnya itu kehormatan para nabi. Apa itu? Sebutkan di dalam kitab, ya, selain Al-Quran, ya, di kitab tersebut adalah Ibrahim itu pendusta, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Daud itu pezina. Astagfirullah, ya. Kemudian Nabi Lut melakukan perzinahan dengan anaknya. Kemudian Nabi Harun mengajak Bani Israil menyembah anak sapi. Ini kan sangat salah, ya. Jadi mereka ada merubah dan menambah kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dia merubah menyelewengkan dengan cara menyembunyikan maknanya, menyembunyikan teksnya bisa juga, menyembunyikan makna atau teksnya bisa. Oke, salah satunya adalah tentang zina. Jadi pada saat itu pernah, ya, mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian tentang apa itu hukum zina? Mereka mengatakan orang yang berzina itu disumpah, dihitamkan, dan diarak-arak. Lalu Rasulullah bilang tuh, coba bawa ke sini kitabnya. Lalu dibawalah kitab Zabur tersebut, kemudian Taurat tersebut, kemudian dibaca. Lalu pada saat itu dibacalah hukum-hukumnya. Sesampainya hukum rajam, tahu rajam nggak? Ya, dirajam atau dibunuh, ya.
ya, ditutup kata-kata rajamnya, kemudian dia tidak sampaikan kepada Rasulullah. Artinya dia menyembunyikan teks kata rajam tersebut, kata membunuh bagi pezina. Artinya dia menyembunyikan kata atau sesuatu hukum di dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Terakhir teman-teman, menyembunyikan isyarat berita datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menyembunyikan bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya itu disampaikan bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW dan di kemudian hari. Tetapi orang-orang yang mengimani kitab-kitab sebelumnya dan mengamalkan kitab-kitab sebelumnya selain Al-Quran, mereka menyembunyikan bahwa akan datang Nabi Muhammad nanti di kemudian hari. Oke, sudah jelas? Mungkin itu saja pelajaran kita. Semoga bermanfaat, diamalkan, dihafal, dicerna, dipahami. Insya Allah kita semua dapat keberkahan. Mungkin itu saja. Tunggu video selanjutnya. Insya Allah kita akan masih bahas tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala di pertemuan terakhir di bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada 3 video tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pantengin terus channel Dai Firsyah Brother. Syukron alaihi timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.